Selamat bergabung di talk show Sanitasi Keren Anak Muda Bicara Tinja. Acara hari ini itu dilaksanakan untuk merayakan 75 tahun Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu akses sanitasi yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk generasi muda. Nah, saya sendiri Bambang Sutrisno yang akan memandu talk show hari ini. Nah, hari ini kita akan mengobrol lebih dalam tentang sanitasi dan juga peran penting anak muda di sektor ini. Seperti yang kita tahu bahwa sanitasi bukan sekedar tentang kebersihan, tapi juga tentang kesehatan, lingkungan, dan masa depan kita bersama. Dan yang lebih keren lagi, hari ini kita akan membahasnya bersama orang-orang muda yang inspiratif. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sapa yuk narasumber yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Yang pertama ada Azmah Nurul Rahmani. Halo Azmah. Halo Kak Bam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, dan juga hari ini telah bergabung bersama kita secara online itu dari Surakarta. Ada Oka Sugawa. Halo Oka. Halo, selamat sore teman-teman. Iya, apa kabar Oka? Kabar baik. Oke. Nah, teman-teman air sanitasi, sebelum kita mulai obrolan hari ini, teman-teman yang ingin bertanya bisa mengirimkan DM melalui Instagram @airsanitasi. Nah, berbicara mengenai air sanitasi, nah ini juga mungkin menjadi keseharian kita ya, dimana kita sebagai manusia, nah sudah sepantasnya ya kita secara alamiah gitu setiap hari pasti akan menggunakan toilet. Nah, tapi kebutuhan-kebutuhan ini mungkin akan lebih nyaman ketika kita melakukannya di rumah. Tapi gimana ketika teman-teman sanitasi mencoba menggunakan toilet, bisa jadi ketika di tempat umum gitu, ketika teman-teman ada di mall, di pasar dan lain-lain. Seringkali kita menemui toilet yang mungkin secara kebersihan kurang terjaga ya, gitu. Dan sayangnya kita melihat hari ini itu masih banyak ternyata akses sanitasi yang buruk yang kita temui gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan itu, pengelolaan tinja yang merupakan urusan belakang sepertinya masih jadi isu yang kurang populer nih di kalangan anak muda. Nah, ternyata Azmah dan juga Oka itu tertarik nih di isu sanitasi ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Azmah dan juga Oka. Kenapa sih mereka tertarik dengan isu sanitasi ini? Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu mungkin dengan Azmah. Oke, Kak. Nah, kira-kira kalau menurut Azmah, apa sih yang membuat Azmah akhirnya peduli tentang isu sanitasi ini? Oke, jadi aku dari SMA juga udah suka sama isu lingkungan. Tetapi pas September kemarin aku berkesempatan buat belajar yang lebih spesifik isu sanitasi. Aku gabung, kebetulan terpilih jadi salah satu peserta di Youth Camp, Youth Movement yang diselenggarakan oleh Teens Go Green, USAID Ayo Tangguh, dan juga Ilmu Komunikasi Bakri. Nah, di sana aku ketemu sama teman-teman yang keren banget. Di sana kita banyak diskusi tentang isu sanitasi dan juga kita sempat kunjungan Kak ke IPLT. IPLT itu instalasi pengolahan lumpur tinja. Lokasinya itu ada, kebetulan kita ngunjungin yang di Kabupaten Bogor. Nah, mulai dari situ aku tertarik akan isu sanitasi. Oke. Nah, ternyata teman-teman air sanitasi, keaktifan dan kegiatan Azmah di bidang lingkungan itu bisa akhirnya menyumbang kepedulian Azmah pada isu sanitasi. Nah, kalau misalkan Oka, kira-kira kalau menurut Oka, kenapa sih akhirnya Oka peduli dengan isu sanitasi? Kalau dari aku sendiri setuju sama yang kalau Bang pernah cakap bahwa isu air sanitasi ini kurang banyak didampak sama anak muda. Dan aku pribadi baru mengenal isu air sanitasi itu ketika bergabung sama di Movement tapi yang di cabang Solo kan bulan Maret tahun ini. Kita baru belajar mengenai apa itu air sanitasi, di mana ranah edukasinya dan gimana siswa bagi masyarakat, dan bahkan kita sendiri sebagai anak muda pun jadi aktif dan harusnya bisa menerapkan itu ke masyarakat juga. Nah, sekarang ini kegiatan saya lebih ke memperkuat teman-teman
supaya juga sadar terhadap air dan sanitasi ini, utamanya di daerah Solo. Sama seperti Kak Asma tadi, kita juga pernah melakukan kunjungan ke ITLT, waktu itu di Salatiga dan beberapa kawasan di Solo yang sedang pengembangan wilayah perbaikan sanitasi dan air bersih. Kayak gitu mungkin kelihatan. Oke, terima kasih Oka. Nah, sekarang kalau menurut Azma, kan masih banyak masyarakat yang memang masih awam dan juga baru tahu kalau isu sanitasi itu katanya cuma membahas tentang toilet. Padahal bukan hanya itu saja ya. Lalu kira-kira kalau menurut Azma, kira-kira hal-hal menarik apa saja sih yang anak muda perlu tahu tentang isu sanitasi ini? Oke, jadi sebenarnya menarik banget kalau kita kulik semuanya 5 pilar sanitasi berbasis masyarakat. Tapi Kak Bam, sejujurnya aku juga tertariknya ke isu pengolahan lumpur tinja. Nah, kenapa aku tertarik ke isu itu? Karena ya tinja kita nggak mungkin hilang begitu saja kan Kak. Jadi kemana pup kita pergi? Artinya harus diolah sama pihak yang memang bertanggung jawab, yaitu IPLT di setiap daerah itu ada untuk mengolah lumpur tinja kita sehingga emang aman dan tidak mencemari lingkungan. Artinya juga mencegah pencemaran penyakit. Oke. Nah, iya benar banget. Ternyata sanitasi itu bukan cuma tentang toilet, tapi juga akhirnya sampai gimana tinja yang kita buang itu diolah gitu dalam pengolahan lumpur tinja. Nah, kalau misalkan Oka sendiri, kira-kira gimana? Ada nggak sih hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh anak-anak muda di luar sana tentang sanitasi? Kalau hal menarik itu tentu banyak banget juga, tapi mungkin utamanya yang pengen aku sampaikan bahwa air minum dan sanitasi bebas dan aman itu adalah hak kita sebagai warga negara yang harusnya kita bersama wujudkan itu dalam segala sektor. Dan kalau dari belajar dari program kuliah kemarin dari Solo, bahwa kita itu lebih menekankan di ranah sosialisasi lewat media kreatif gitu. Dulu kita dikumpulin dari teman-teman Tesma dan teman-teman Kantor, kita mencoba membuat gerakan di media sosial supaya lebih banyak kawan-kawan yang sadar dan tertarik untuk belajar di isu air dan sanitasi. Oke, ya benar banget, melalui edukasi ya gitu. Karena memang masih banyak yang belum paham tentang sanitasi dan juga pengelolaan lumpur tinja. Nah, makanya anak muda kan memang perlu berperan gitu untuk turut mengedukasi masyarakat dalam pentingnya tentang air sanitasi gitu. Nah, lalu apa sih yang telah diupayakan sama Azma dan juga Oka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri gitu? Mungkin dari Azma ya? Oke, kalau dari aku sendiri, aku coba mulai dari hobi karena aku suka nulis, aku suka gambar, aku coba buat audiobook Kak. Judulnya adalah Kemanakah Kita Pup Kita Pergi, pengembangan dari saat kita rencana aksi di Youth Camp kemarin. Nah, intinya itu adalah sebuah audiobook yang berisi bagaimana cara pengolahan lumpur tinja kita sekaligus mempromosikan adanya IPLT. Begitu Kak Bams. Oh ya, oke. Menarik banget. Ternyata Azma itu bikin semacam audiobook ya, yang katanya Azma setelah ini nanti akan perform ya, puppet show, di mana judulnya itu Kemana Pup Kita Pergi. Nah, jadi teman air sanitasi dimanapun berada, jangan kemana-mana ya, nanti kita saksikan penampilan dari Azma. Lalu kira-kira kalau dari Azma sendiri, setelah Azma mempublikasi ya konten tersebut, kira-kira bagaimana sih tanggapan dari masyarakat dan juga warganet? Terutama mungkin dari teman-teman dekatku sendiri, karena kita juga baru tahu adanya IPLT. Tentu responnya positif Kak. Banyak yang akhirnya, oh aku baru tahu ya, ternyata lumpur tinja tuh harus diolah. Nah, kalau dari warganet sendiri, alhamdulillah banyak juga yang sharing tentang audiobook aku. Kalau teman-teman pengen lihat, juga ada di akun Instagram Air Sanitasi dan Teens Go Green Indonesia. Wah, iya, menarik banget nih teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi kan menurut Azma, kalau saya juga pengen denger nih dari Oka. Kira-kira kalau dari Oka sendiri, apa sih yang akhirnya sudah Oka lakukan untuk menyebarluaskan isu sanitasi ini? Dan kira-kira gimana tanggapan dari masyarakat?
Kalau dari aku pribadi, karena bergeraknya di lebih ke ranah media grafik, dulu sempat kolaborasi sama kawan-kawan itu, kita sering untuk bikin konten. Mungkin salah satu yang paling impactful dan dapat engage lumayan banyak itu adalah aku pernah bikin salah satu poster gitu yang nunjukin bahwa jangan-jangan nih kita para anak kosan, di daerah Jember mungkin ya, di Jember Solo tempat domisili itu, bahwa bisa jadi kita itu punya indikasi untuk mandi air hujan. Nah di situ aku di poster itu jelasin gimana konsep itu ada dan gimana pentingnya pembuatan sati tank dan sumur air di wilayah pada rumah kayak gitu. Dan yang dirugikan lagi kita para anak muda ini, bahwa kalau kita nggak sadar tentang akses sanitasinya itu, bisa jadi kita selalu mandi kan. Kalau kita nyuci beras, teman-teman yang makan atau minum mungkin dengan air yang nggak bersih. Nah, usaha itu yang berusaha kita berikan, kita masifkan kepada masyarakat. Nggak hanya konten media sosial, kita juga berusaha pada tahun kemarin juga sempat menggandeng kolaborasi bareng jurusan IWOS untuk melaksanakan seminar. Jadi saya menggerakkan kawan-kawan organisasi mahasiswa juga di kampus saya untuk kita mau agendakan sosialisasi tentang air bersih dan sanitasi juga kepada lingkungan masyarakat kampus. Ya, kayaknya serem banget ya kalau ternyata selama ini kalau kita mandinya tuh air tinja ya gitu. Karena ternyata kita nggak sadar kalau misalnya ternyata septic tank yang ada di rumah kita itu ternyata bocor ke air kita gitu, air yang memang kita gunakan sehari-hari. Nah, memang perlu banget nih akhirnya kita tuh bisa menggunakan konten-konten yang menarik dan kreatif, dan juga kita membuat strategi-strategi untuk mengemas konten-konten edukasi sehingga itu lebih dekat dengan keseharian anak muda. Nah, kalau lebih dekat dengan keseharian anak muda, pastinya jadi akan lebih relatable gitu dengan dengan kondisi kita, sehingga akan semakin banyak pihak yang atau terutama anak muda ya yang memahami pentingnya sanitasi yang aman. Nah, berbicara mengenai konten ya, sebenarnya di era media sosial seperti ini itu penting banget. Akhirnya kita tuh pengen banget konten-konten yang viral akhirnya adalah konten-konten baik gitu. Seperti gimana mungkin tadi konten-konten yang diciptakan oleh Azmah ya, dan juga mungkin Oka yang akhirnya menyuarakan isu-isu yang memang penting gitu bagi masyarakat. Nah, berbicara mengenai itu, saya juga pengen denger nih, kira-kira kalau menurut Azmah dan Oka, apa sih pentingnya anak muda untuk terlibat membicarakan isu sanitasi ini? Mungkin dari Azmah? Oke, kalau dari Azmah, kenapa penting banget kita ngomongin sanitasi? Ya karena sanitasi bagian dari hidup kita. Sanitasi aman mendukung kehidupan kita yang lebih baik dan juga mencegah penyebaran penyakit, dan jangan lupa keberlanjutan lingkungan. Nah, kita kan anak muda, selain hidup saat ini Kak Bams juga memiliki peluang untuk hidup di masa depan. Artinya, ketika kita berani mengajak teman-teman kita, orang tua kita, guru di sekolah, ataupun bahkan pihak-pihak yang mengambil keputusan untuk mendorong akses sanitasi yang aman ini, maka akan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Gitu Kak Bams kalau menurut aku. Ya, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Menarik banget ya menurut Azmah. Nah, kalau menurut Oka gimana? Apakah penting gitu untuk turut menggunakan isu sanitasi ini di kalangan anak muda? Bagi aku penting banget dan sependapat dengan apa yang disampaikan Azmah gitu, bahwa peran aktivitas sebagai anak muda untuk mendorong isu ini, itu pencahayaan ini dikenal di masyarakat luas itu harus dimulai saat ini juga gitu. Mulai dari kita anak muda, kita bisa mulainya dengan langkah simpel aja, untuk menyebarkan konten atau membuat konten terkait masalah sanitasi dan air itu. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari teman-teman terdekat kita, keluarga. Jika itu berhasil, semangat itu pun harapannya bisa disebarkan oleh lingkungan kita sekitar dan dampaknya mungkin lebih luas. Ya, menarik banget yang diceritain oleh Oka, dan mungkin teman-teman air sanitasi di di kanal YouTube dan juga Instagram yang bergabung. Nah, di sini setelah bergabung bersama kita Pak Jeff Cohen dari USAID Mission Director. Mungkin bisa say hi Pak. Selamat sore. Nah, menarik banget teman-teman. Ternyata iya.
Oke. Oke. Ya, teman-teman air sanitasi di sini menarik banget. Ternyata mungkin nggak hanya yang ada bergabung via online di YouTube dan juga Instagram. Nah, di sini tuh rame banget loh, teman-teman. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya, teman-teman. Nah, tadi kan kalau dari Azma dan juga Oka, berarti itu sangat penting ya, di mana mengajak anak muda untuk turut terlibat dalam edukasi masyarakat dalam pengelolaan tinja ini, utamanya adalah sanitasi yang lebih luas ya. Nah, lalu kira-kira ya, kalau menurut Azma dan juga Oka, mungkin dari Oka dulu ya nanti, kira-kira untuk teman-teman air sanitasi di luar sana yang masih bingung, gimana sih caranya memulai untuk mengedukasi ke masyarakat, kira-kira gimana sih caranya kalau menurut Oka dan Azma? Bisa dari Oka dulu? Kalau dari aku dulu mungkin langkah awalnya kita secara pribadi, secara individu harus sadar dulu mengenai isu ini gitu loh. Kita bisa mencari aksesnya itu lewat internet atau ikut pelatihan atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang lebih kompeten gitu, mengikuti beberapa konten kreator yang juga aware masalah sosial. Nah, dimulai dari situ kita berusaha secara pribadi untuk menyebarkan dulu. Kalau kita nggak punya power untuk melakukan langkah real itu, kita bisa menyebarkan lewat inisiatif-inisiatif pribadi atau yang lebih kreatif seperti yang Kasma lakukan membuat buku itu. Kemudian juga kita bisa menggandeng pihak keluarga untuk juga ikut sadar dan memperbaiki masalah sanitasi dan air bersihnya yang belum oke. Kayak gitu mungkin yang bisa dimulai gitu. Oke. Nah, kalau menurut Azma gimana? Aku kurang lebih sama kayak Mas Oka. Jadi kita bisa coba mulai dari inisiatif pribadi, ikutan kegiatan, barangkali ada juga youth camp lagi ya Kak terkait sanitasi. Setelah itu buat konten sama seperti yang Kak Oka bilang. Nah, tambahannya dari aku, kalau misalnya teman-teman pengen buat konten juga, ketika teman-teman diskusi, nanya ke pihak-pihak yang udah pengalaman, misalnya kayak nanya ke Kak Bams atau kakak-kakak di UAZ iOS Tangguh, pasti kontennya ini bakal menjangkau lebih banyak orang lagi. Jadi jangan takut buat diskusi, tanya saran-saran mereka, karena semakin banyak kita diskusi, semakin kita paham. Gitu, Wah, Kak Bams. iya. Ternyata memang anak muda itu bisa berperan ya, teman-teman. Jadi kita bisa memulainya. Kalau tadi dari kata Azma dan juga Oka, kita tuh bisa memulai dari lingkungan terkecil kita, dari diri sendiri, dari rumah, sekolah, kemudian dari kos atau bahkan dari tempat kerja. Karena semakin banyak anak muda yang akhirnya terlibat, dampak yang dihasilkan juga akan semakin besar. Apalagi kalau misalkan inisiasi yang memang dimulai akhirnya bisa melibatkan kolaborasi ke berbagai pihak. Nah, itu dampaknya pasti akan lebih besar banget. Betul, Kak Bams. Nah, kayaknya diskusi ini menarik banget ya, tapi sayangnya kita sudah ada di penghujung diskusi ini, dan sebelum kita menutup diskusi kali ini, nah saya pengen dengerin nih, kira-kira closing statement dari Azma dan juga Oka seperti apa? Mungkin dari Azma dulu. Oke, closing statement dari aku adalah sanitasi itu bagian dari hidup kita, mendukung kesehatan kita sebagai manusia dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ayo kita belajar bareng, kita diskusi bareng untuk mewujudkan sanitasi aman untuk aku, kamu, dan kita semua. Gitu, Kak. Oke, menarik banget ya. Kemudian kalau dari Oka gimana? Kalau dari aku nggak ada kata terlambat untuk kita mau belajar dan melakukan perubahan yang lebih baik. Jangan malu untuk ngomongin hal remeh seperti tinja atau sanitasi, atau jangan malu untuk menuntut hak kita untuk mendapatkan air bersih. Dimulai dari sekarang, mulai dari diri kita, dan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, nah teman air sanitasi semuanya, nah semoga semua cerita dan semangat baik yang ada dalam acara ini itu bisa menginspirasi kita semua, terutama teman-teman air sanitasi yang bergabung ya tadi sejak awal, dan akhirnya kita bisa berperan gitu dalam meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat pada kepemilikan akses sanitasi yang aman dengan dimulai dari lingkungan sekitar kita. Nah, saya di sini mewakili kolaborasi yang ada dalam talk show ini, mengucapkan terima kasih atas kolaborasi kepada seluruh pihak dan juga teman-teman air sanitasi yang telah mendukung acara ini. Acara yang keren banget ya. Semoga ini bisa menjadi wadah
untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan kita semua tentang pentingnya sanitasi. Nah, kalau teman-teman air sanitasi di sana yang pengen melihat siaran ulang dari diskusi kali ini, teman-teman bisa akses langsung di kanal YouTube @airsanitasi. Dan mungkin ini yang kita tunggu-tunggu ya, seperti yang saya janjikan tadi. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertunjukan yang ini mungkin bisa jadi pertama kali dilakukan, yaitu puppet show dengan judul Kenapa Pup Kita Pergi. Nah, marilah kita saksikan penampilan puppet show dari Azma. Kepada Azma dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Bam, terima kasih Kak Oka. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Nah, hari ini aku mau ceritain kemanakah pup kita pergi menuju sanitasi aman untuk aku, kamu, dan kita semua. Oke, cerita ini aku susun bersama diskusi dengan kakak Teens Go Green dan juga USAID Iowa Sang. Oke, jadi teman-teman, kenalkan, halo, nama aku Sani. Nah, aku suka sekali memasak. Aku paling suka masak buah dan sayur, diolah jadi makanan. Nah, setiap kali aku makan buah dan sayur, pencernaan aku jadi nyaman. Setiap pagi, aku buang air besar di toilet rumahku. Toilet rumahku bersih. Klosetnya juga nggak pernah mampet kayak di sekolah. Bentar, aku lepas apron dulu. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, toilet di rumah aku ini ada kelokannya. Airnya pun menggenang. Kalau kata kakak aku, Kak Banyu, itu namanya toilet leher angsa. Sehingga pup kita dapat disimpan. Disimpan di mana ya? Terus buat apa disimpan? Nah, oh iya, aku udah janji sama Sani mau ke rumah tetangga panutan. Ibu, aku pamit dulu ke rumah Sani ya, tetangga panutan. Nah, akhirnya Sani pergi ke rumah Sisi. Wah, ada apa nih? Layanan sedot lumpur tinja, UPT SPALD. Ibu pernah bilang kalau tinja manusia itu bahasa gampangnya pup. Lagi ngapain ya di rumah Sisi? Hai Sani, kamu udah datang? Sisi, itu apa sih? Ngapain? Ada bapak-bapak yang masuk ke halaman rumah kamu. Itu namanya sedot lumpur tinja. Kita tanya ayahku aja yuk. Wah, sedang ada Sani di sini. Itu namanya sedot lumpur tinja. Pup dari toilet harus diambil dan diolah di EPLT. Diambil dan diolah. Diambil? Buat apa diambil? Terus diolah, diapain? Sani, aku bingung buat apa pup aku diambil. Sama, aku juga bingung. Diambil dan diolah, buat apa? Kayak buat kue gitu? Diambil, terus dikeringin di oven, masa sih? Emang gitu? Aku bingung. Sama, aku juga bingung. Nah, Sisi dan Sani, kalian penasaran ya tentang pengolahan lumpur tinja? Ya udah, ayo kita ke instalasi pengolahan lumpur tinja di kota. Di sana kita akan melihat lumpur tinja dikeringkan, lalu air yang sudah aman bisa dialirkan kembali ke badan air. Yuk kita ke sana. Nah, itu ada bapak petugas. Ayo kita tanya. Bapak, itu lagi ngapain sih? Kenapa lumpurnya dibuang? Lihat teman-teman, bisa ngeluarin lumpur tinja. Ternyata
lumpur tinja ini akan dikeringkan. Lalu yang sudah kering akan menjadi pupuk bagi tanaman non-pangan buat tanaman bunga. Sedangkan airnya yang sudah aman bakal dikembalikan ke daerah air. Oke. Nah, sekarang aku paham Sisi kenapa pup kita harus diambil. Betul, aku juga senang untuk mengetahui tentang ini. Sekarang aku bakal bilang deh ke orang tuaku untuk menyedot lumpur tinja di rumah. Betul Sally, lumpur tinja di rumah harus disedot karena untuk memastikan sanitasi yang aman. Selain kamu, toiletnya leher angsa harus ada septic tank yang kedap. Lalu disedot juga menggunakan layanan resmi IPLT selama 3 hingga 5 tahun sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Panut, Sisi dan Bu Tirta. Sekarang aku paham kenapa pup di rumah harus diambil. Teman-teman jangan lupa melakukan sedot tinja selama 3 hingga 5 tahun sekali untuk memastikan pup kalian aman diolah dan tidak menyepari lingkungan. Jangan lupa harus diolah di IPLT di masing-masing kota kalian. Baik, sekian yang bisa Sandi ceritakan. Sampai jumpa teman-teman.